Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ketemu lagi bareng gua Abdul Haris dalam tendangan bebas Bung Ais. Ya, senang sekali hari ini gue bisa ketemu teman-teman semua karena ada kabar gembira yang ingin gue sampaikan bahwa kiper timnas Indonesia Martin Paes sudah masuk daftar squad di FC Dallas di hari ini ya, di hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 ya. Martin Paes masuk untuk pertama kalinya ya setelah dia absen di 7 pertandingan bersama FC Dallas karena cedera hamstring, cedera yang dia alami sejak akhir Juli, kalau nggak salah tanggal 27 Juli dia main terakhir mengalami cedera dan 7 pertandingan bersama FC Dallas nggak bisa tampil. Nah sekarang hari ini walaupun belum dimainkan ya, tapi paling enggak dia sudah kembali masuk DSP, daftar susunan pemain. Dan ini sebuah kabar yang bagus pastinya. Karena dengan masuknya seorang pemain dalam DSP, ini berarti kondisinya sudah pulih ya. Dan dia siap dimainkan. Dan ini jelas menjadi angin segar buat skuad tim nasional Indonesia karena kita tahu Martin Paes menjadi salah satu andalan timnas Indonesia menuju round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kabarnya juga hari ini dia sudah terbang ke Jeddah ya untuk bergabung bersama skuad yang sudah ada di sana. Ada J.I. Jazz ya, Kevin Dix juga kabarnya sudah bergabung dan menyusul nanti pemain-pemain lainnya ya. Sayangnya memang Emil Audero tidak bisa tampil, sudah dipastikan tidak akan tampil bersama skuad timnas Indonesia karena mengalami cedera ya, cedera otot flexor saat membela Cremonese. Saat itu di hari Sabtu kemarin dia sudah pemanasan, sudah masuk daftar starting line up, tapi karena pemanasan itu dia mengalami cedera otot flexor dan harus absen. Kalau ringan absennya kurang lebih 2 pekan, 2 minggu ya. Kalau berat bisa jadi 20 hari ya. Dan pelatih Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia kita sudah menyatakan, mengkonfirmasi bahwa Emil Audero tidak akan datang ke Jeddah. Ya, it's okay lah. Artinya dengan Emil Audero tidak bisa ikut, Kluivert sudah memanggil 2 kiper tambahan, Nadeo Argawinata dan juga Reja Arya, kiper PSM Makassar. Nah, artinya sekarang dalam skuad yang ada di Jeddah ada 4 kiper ya. Emil Audero sudah out, sudah dicoret karena tidak bisa gabung karena cedera. Artinya ada Martin Paes, Hernando Ari, Nadeo yang menyusul, kemudian dan Reja Arya. Dengan 4 kiper ini, ya kita perlu melihat siapa kira-kira yang bakal jadi starter, yang bakal diandalkan oleh pelatih Patrick Kluivert. Ya memang kalau kita lihat kondisi Martin Paes ini masih tanda tanya, apakah dia betul-betul sudah siap untuk tampil. Ya kalau pulih sudah pulih, karena dia sudah masuk daftar line up ya, DSP sudah masuk daftar susunan pemain saat saat FC Dallas menghadapi LA Galaxy di MLS di hari Minggu ini, Minggu pagi, di sana Sabtu malam. Artinya dengan begitu kan FC Dallas sudah menyatakan bahwa dia fit, dan juga FC Dallas di Instagramnya, di media sosial mereka sudah menyatakan dia kembali, dia Garuda fans katanya. He's back. Dia pasang foto Martin Paes. Ini sebuah kabar yang sangat-sangat bagus. Dan kalau kita lihat, kita akan tampil nanti tanggal 9 Oktober, hari Kamis dini hari, Kamis tanggal 9 Oktober ya. Kalau di sana tanggal 8 masih di Jeddah karena kita selisihnya 4 jam. Di kita pertandingan akan dimainkan jam 12 malam, 12:15. Kalau di sana berarti jam berapa ya? Jam 8 ya, 8:15 ya. Plus ya, jam 8:15. Akan menghadapi tuan rumah Arab Saudi di King Abdullah Sport City, sebuah komplek olahraga di sana ya. Dan memang ini pertandingan sangat penting. Kira-kira siapa yang bakal dimainkan oleh Patrick Kluivert? Kalau
Martin Pass fit ya tentu saja Martin Pass yang akan dimainkan, karena kalau kita lihat statistik yang dimiliki oleh Martin Pass ini cukup bagus ya. Dia melakoni debutnya juga menghadapi Arab Saudi di round ketiga di tahun lalu ya, dan mainnya juga di Jeddah. Saat itu dia bawa Indonesia imbang 1-1. Ada satu kali penyelamatan gemilang yang dilakukannya saat menahan tendangan penalti Salim Al-Dawsari bintang Arab Saudi saat itu, dan akhirnya kita pulang dengan 1 poin. Ini 1 poin yang sangat berharga buat timnas Indonesia yang meloloskan kita sampai ke round 4 ini. Dan kemudian total dari situ ada 8 caps yang sudah dimainkan oleh Martin Pass, 8 caps, dan ada 14 kali kebobolan dia, 3 kali dia clean sheet ya. Termasuk clean sheetnya itu lawan Australia di GBK 0-0 saat itu, kemudian juga lawan Arab Saudi di GBK juga saat itu kita menang 2-0, dan terakhir lawan Bahrain ya di GBK juga kita menang 1-0 lawan Bahrain di GBK. Artinya ada 3 clean sheet, ini it's okay lah, dan dia memang kiper terbaik yang kita miliki saat ini dengan Emil Audero yang masih cedera. Kemudian tapi kalau seandainya Martin Pass ini harus absen ya, artinya tim kepelatihan melihat Martin Pass ternyata masih belum betul-betul siap ya untuk mengemban tugas ini, karena ini memang pertandingan yang sangat penting ya. Ya gue sudah bilang di konten sebelumnya dan juga di beberapa podcast lainnya, gue sudah mengatakan bahwa ini adalah 2 pertandingan paling penting sepanjang sejarah tim nasional Indonesia sejak Republik ini merdeka tahun 45. Ya, karena dengan 2 pertandingan ini adalah 2 langkah lagi kita akan menuju putaran final Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sebagai nama Indonesia lewat jalur kualifikasi, bukan seperti tahun 1938 saat kita lolos membawa nama Hindia Belanda. Ya, sudah lupakan itu, sekarang kita bagaimana fokus menatap mimpi besar kita, lolos ke Piala Dunia. Berat pasti. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya Martin Pass tidak betul-betul siap? Ya, artinya ada 3 nama kiper yang bakal dipertimbangkan oleh Patrick Kluivert untuk mengisi posisi kiper utama. Nah, dari nama-nama itu ada Nadeo Argawinata, ada Hernando Ari Sutaryadi, dan juga ada Reja Arya Pratama, kiper PSM Makassar. Ya, kalau menurut gue nama terakhir Reja Arya Pratama ya, tanpa mengecilkan performa dia bersama PSM Makassar yang luar biasa, tapi menurut gue hampir pasti Patrick Kluivert tentu kalau Martin Pass absen akan lebih mempertimbangkan 2 nama pertama ya, Nadeo Argawinata dan Hernando Ari. Ya, kalau dari urutannya sih ya Hernando pastinya, karena kita tahu saat Emil Audero dipanggil, Martin Pass dipanggil, dan yang ketiganya adalah Hernando Ari. Nah, tapi kalau nanti pertandingan belum tentu Hernando Ari yang akan dimainkan, karena bisa jadi Nadeo, karena kita lihat di belakangan juga kita tahu Patrick Kluivert memuji kinerja Nadeo saat dia memastikan Emil Audero tidak bisa tampil. Dia juga di situ memastikan Martin Pass akan datang dan memuji Nadeo Argawinata, performanya bersama Borneo FC yang sejauh ini memang cukup cemerlang ya. Dia bisa dikatakan salah satu kiper terbaik yang ada di Super League musim ini. Ya, kalau kita lihat catatan musim ini bersama Borneo sudah 6 kali main di Super League dan hanya 3 kali kebobolan dan 3 kali clean sheet. Ya, gue juga sudah bahas di konten sebelumnya bahwa 3 kali kebobolan Nadeo Argawinata di Super League bersama Borneo ini adalah yang paling sedikit di antara kiper-kiper lainnya di Super League. Paling sedikit dia, 3 kali kebobolan. Nomor 2 ada ya Hernando Ari, 5 kali kebobolan ya, dengan kiper-kiper Bayangkara. Dan juga bersama timnas dia total sudah 24 kali main ya, bersama timnas senior ya tentunya. 24 kali main, 30 kali jebol, dan 9 kali clean sheet. Dan di World Cup Qualification ini di tahun 2000 Piala Dunia 2026 dia tapi baru 2 kali main. Pertama saat di babak awal ya, babak kualifikasi, saat itu kita main lawan Brunei Darussalam itu di babak awal sekali ya, karena memang rank kita sangat-sangat
jauh sekali sehingga harus melewati jalur preliminary ya, sehingga lawannya Brunei saat itu Nadeo juga main. Nadeo main, kita menang 6-0 di eranya Sintayong saat itu. Kemudian Nadeo baru main lagi lawan Irak di Basra di round 2 ya, putaran 2 di Basra saat itu tahun 2023 ya. Kala itu kita kalah dengan skor sangat telak 1-5, gawang Nadeo kebobolan 5 kali di Basra. Ya tentu ini kita nggak bisa jadikan itu patokan ya, bahwa dulu dia pernah lawan Irak kebobolan 5, nggak bisa jadi patokan. Kenapa? Karena di saat itu tim kita masih belum komplit seperti sekarang. Pemain naturalisasinya yang ada saat itu ya Saint Patinama udah ada, Jordi Amat udah ada, Elkan Bagot juga udah ada ya. Tapi beberapa diantaranya belum ada, banyak sekali yang belum ada ya. Seperti misalnya Kevin Dix belum ada, J.I. Jess belum ada, kemudian Martin Pas, Emil Audero, Ragnar Oratmangun, Ole Romeni ya, Miliano Jonathan, kemudian juga Jay Pelupesi, Tom Hai belum ada semua. Sandy Walsh juga belum ada. Artinya memang masih belum komplit seperti sekarang. Sandy Walsh gue lupa udah ada apa belum ya. Artinya kayaknya udah deh kalau Sandy Walsh. Ya, artinya 70% pemain-pemain yang ada sekarang itu belum dinaturalisasi saat itu. Sekarang kekuatan kita bertambah 70-80%. Ini artinya beda kekuatannya. Itu kali terakhir ya di pertandingan Indonesia lawan Irak, merupakan pertandingan terakhir Nadeo Argawinata sebagai starter bersama timnas Indonesia senior. Setelah itu sampai sekarang udah hampir 2 tahun ya, 2 tahun lamanya dia tidak pernah tampil lagi. Dipanggil beberapa kali, memang dipanggil, tapi nggak pernah jadi main, nggak pernah starter juga. Sehingga ya kita berharap mentalitas internasional dia nggak hilang. Ya beda lagi dengan Hernando Ari. Hernando Ari musim ini bersama Persebaya 6 kali main, 5 kali kebobolan dan 2 kali clean sheet ya. Dia salah satu yang terbaik juga ya, walaupun memang tidak sebaik Nadeo Argawinata. Sementara di timnas total dia 13 kali main di timnas senior ya. Gua nggak ngitung di timnas U23 atau kelompok umur lainnya. Dia 13 kali main bersama timnas senior, 18 kali jebol dan 5 kali clean sheet. Dan di World Cup Qualification 2026 ini dia 5 kali main. 5 kali main, 3 kali jebol, 3 kali clean sheet. Termasuk ya memang di round 2 ya, di round 2 tuh termasuk paling banyak dia main. Hampir semuanya Hernando Ari yang main ya, kecuali saat lawan Irak. Hanya lawan Irak saja Nadeo yang main, tapi selebihnya itu Hernando Ari yang main. Kemudian juga termasuk lawan Arab Saudi yang Arab Saudi sudah round 3 ya. Di round 2 tuh itu ada Irak, ada Vietnam ya saat itu, dan ada Filipina kalau nggak salah. Dan semuanya itu Hernando Ari yang main. Dia juga main saat lawan Irak, saat di GBK kita kalah 0-2. Ada satu blunder yang dilakukan oleh Hernando Ari, build up dari belakang, pegang bola kelamaan dan diambil oleh Ali Jasim, akhirnya kebobolan 2-0. Indonesia kalah saat itu di GBK. Dan kemudian di Piala Asia juga Hernando Ari yang jadi pilihan utama coach Sintayong saat itu. Dia juga sempat lawan Irak dan kita kalah 1-3 ya saat itu. Dan sekali lagi gue bisa tekankan saat itu pemain kita belum komplit. Masih seperti saat kita 1-5 lawan Irak di Basra. Sekarang beda. Artinya kalau menurut gue kita nggak boleh minder, nggak bisa jadikan patokan itu saat lawan Irak 2 kali di round 2 sebagai patokan, karena tim kita sekarang jauh lebih kuat dan kita patut optimistis. Oke, selain dari kiper dan juga Martin Pas yang sudah kita dapat kabar bahwa dia sudah mulai pulih, sudah mulai bisa masuk starting line up, ya harapannya memang
Ole Romeni juga sudah fit ya, dia sudah kembali latihan bersama timnas, sudah ada juga di Jeddah ya sejak hari Sabtu, dan ini tentu angin segar buat kita ya. Walaupun memang sejak bulan Juni sampai sekarang dia belum pernah main, sejak terakhir dia dikasari oleh Paulinho, pemain Arema, di Piala Presiden ya. Tapi mudah-mudahan Martin Paes, Ole Romeni sudah fit sehingga kita datang dengan kekuatan prima. Kita doakan saja yang terbaik untuk timnas Indonesia. 3 hari kita akan tampil, kita akan lihat bagaimana timnas kita main di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4 zona Asia. Kita doakan yang terbaik. Bagaimana menurut kalian dengan kondisi Martin Paes yang sudah pulih dan juga Ole Romeni sudah pulih? Silakan tulis komentar kalian di sini dan juga share, klik like, subscribe juga biar gue bisa lebih bersemangat untuk bikin konten-konten lainnya. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Abdul Haris pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.